فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis, yaitu hadis yang ke-32 yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Iman dari Anas bin Malik tentang kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tayyib, man hafizal hadis falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Di antara faedah yang kita petik dari hadis ini hendak ya Iqbal, Taib. Nah, barakallahu fiikum. Jelas mantuk dalam hadis ini, nah, bahwasanya siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadah maka akan selamat dari neraka. Taib. Cuman dua kalimat syahadah ini memiliki apa? Memiliki syarat dan konsekuensi. Sehingga yang dimaksudkan adalah bukan hanya sekadar ucapan lisan saja tanpa diyakini dengan hati, tanpa diwujudkan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kenapa? Karena kalau sekadar yang dimaksudkan dalam hadis-hadis seperti ini adalah ucapan lisan saja, maka tentunya orang-orang munafikin termasuk dalam deretan orang-orang yang selamat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang munafik dengan apa? Dengan neraka yang paling bawahnya. Apa dalilnya? Indak Mujahid. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafikin berada di kerak paling bawah api neraka. Nah, faedah yang kedua kita ambil kemarin akhwan, bahwasanya selamatnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah dan memenuhi konsekuensi dan syarat-syaratnya terbagi menjadi dua.
selamat yang mutlak, dalam artian memang sama sekali tidak mendapatkan siksa, tidak tersentuh api neraka. Ini bagi orang-orang yang ahli tauhid yang murni. Nah, amalannya bagus, mereka juga jauh dari dosa-dosa besar, atau kalaupun terjatuh dalam satu dosa Allah telah mengampuninya, maka mereka selamat secara mutlak. Kemudian yang kedua, selamat dari kekekalan. Mereka ini adalah ahli tauhid yang terjatuh dalam dosa-dosa besar yang Allah kehendaki untuk dihukum terlebih dahulu di dalam neraka. Taib. Faedah yang lain yang kita petik juga dari hadis ini apa, Tariq? Nah, bolehnya apa? Menunda suatu ilmu sampai manusia apa? Siap. Nah, sampai mereka apa? Memang pantas untuk bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena ketika ilmu akhwan seseorang sampaikan secara keseluruhan, dalam artian tanpa menimbang-nimbang, orang yang mendengar itu sudah siap atau belum, sudah mampu pemahamannya atau belum, ini akan menimbulkan fitnah, sebagaimana telah kita lewati pembahasannya kemarin. Makanya Nabi SAW di sini mencegah Mu'adz untuk menyampaikan hadis tersebut saat itu. Idzan yattaqilu. Maka di sini juga ikhwan, bimbingan bagi setiap para talabatul ilm dan setiap dai ilallah untuk apa? Untuk betul-betul dalam berdakwah mengetahui kaifiyatud dakwah, bagaimana berdakwah. Karena ada 3 hal yang masuk dalam cakupan basirah. Bagi setiap dai ilallah ada 3 hal untuk mereka bisa berdakwah di atas basirah. Yang Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila basirah ana wa man ittaba'ani." Apa 3 hal tersebut, Hudzaifah? Al-ilmu bima yad'u, mengilmui apa yang dia dakwahkan. Mau mendakwahkan tauhid, yang mengilmui tauhid dulu. Jangan sampai dia menyeru, ayo belajar tauhid, ayo kita ahli tauhid, ahli sunnati wal jamaah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, menyeru untuk itu, tapi apa kita sendiri dalam membaca Al-Quran tidak bisa. Nah, kembali kepada sunnah, tapi ketika ditanya tidak punya hafalan sunnah sama sekali. Hadis pun satu pun yang dia pahami dengan benar tidak ada. Bagaimana? Sehingga butuh mengilmui apa yang mau kita dakwahkan. Ini syarat pokok. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi kaifiyatid dakwah. Ilmu tentang bagaimana cara berdakwah dia. Karena ada kaifiyah ya, betul diilmui, tidak serampangan. Nah, membagi ilmu ya kawan, tidak seperti apa membagi makanan. Dalam artian ketika jatahnya ada mie, ada lauk, ada sambal, semuanya ditumpah ruah di situ, enak jadinya. Nah, kalau ilmu antum campur aduk seperti itu, tidak akan bisa diterima. Harus runtut sesuai kebutuhan. Minal aham fal aham, dari yang paling terpenting kemudian yang penting-penting berikutnya. Kemudian yang ketiga, al ilmu bihalil mad'u, mengilmui kondisi orang yang dia dakwai. Jadi apa saja 3 tadi, Abdullah Padang? Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-33.
Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Syaiban ibnu Farrukh beliau adalah Syaiban bin Abi Syaibah Al-Habati. Derajatnya saduqun yahim. Berarti hadisnya tingkatannya adalah maksimalnya tingkatan hasan. Qala haddatsana Sulaiman yakni Ibn al-Mughirah Al-Basri, seorang thiqah, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau, tapi digandingkan dengan perawi yang lain untuk lebih menguatkan kondisinya. Qala haddatsana Thabit. Thabit telah berkali-kali kita lewati. Thabit bin Aslam Al-Bunani Al-Basri, thiqatun abidun, termasuk murid tersohor dari sahabat yang mulia siapa? Muhammad Aceh. Thabitun adalah di antara sekokoh-kokohnya perawi dari siapa? Taib, dari Thabit, dari Anas bin Malik. Thabit an Anas bin Malik. Nah, termasuk dalam deretan perawi terkuat dari Anas. Dikenal dengan ibadah yang kuat. Qala haddatsani Mahmud bin Rabi' an Itban bin Malik. Mahmud bin Rabi' ibn Suraqah Al-Ansari Al-Khazraji. Dilahirkan akhwan pada tahun ke-6 Hijriyah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, beliau baru berumur 4 tahun atau mau masuk ke umur yang ke-5. Dan dalam riwayat Tabrani beliau mengatakan tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 5 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan aku saat itu berumur 5 tahun. Ini menunjukkan kecerdasan beliau, kawan. Dan tingkatan tamyiz yang cepat dari beliau. Karena pada umur tersebut dia sudah bisa mengingat kisah ketika bersama Nabi, suatu peristiwa ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena kondisi sangat muda ini, mayoritas riwayat-riwayat beliau dia mengambil dari sahabat. Dan dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim untuk kondisi yang seperti ini, apakah dia masuk sahabi atau bukan? Ibn Abi Hatim mengatakan dari bapaknya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah tentang Mahmud bin Rabi ini. Dia melihat Nabi tidak? Muhammad melihat Nabi. Tapi saat itu dia dalam kondisi Kondisi umur bayi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru berumur 5 tahun. Maka kesimpulan yang bagus dari Abu Hatim rahimahullah, lahu ru'yah wa laysat lahu suhbah. Beliau melihat Nabi tapi tidak mendapatkan keutamaan bersahabat dengan Nabi.
Tayyib. Dan dikatakan oleh Al-Ijli thiqatun min kibarit tabi'in, sehingga beliau masuknya dalam deretan apa? Kibarut tabi'in, para tabi'in kibar. Ini Mahmud Ibn Rabi' rahimahullahu ta'ala. An Itban ibn Malik, dari Itban ibn Malik ibn Amr Al-Khazraji Al-Ansari, seorang sahabi yang mulia rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala bahwasanya Nabi SAW mempersaudarakan Itban ini dengan Umar ibn al-Khattab. Karena dulu di awal-awal kedatangan Rasul SAW ke Madinah, di antara langkah awal selain membangun masjid, karena masjid merupakan sarana pokok, sarana dasar, sarana paling utama untuk apa? Untuk suatu dakwah. Nabi tidak mendirikan kantor dulu, tidak mendirikan apa? Ibu kota dulu. Nah, yang didirikan, diupayakan pertama kali masjid. Tayyib, kemudian apa? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ini merupakan perkara yang sangat penting, kawan. Nah, karena apa? Persaudaraan, ukhuwah di atas agama ini merupakan salah satu modal utama tegaknya suatu dakwah. Modal utama tegaknya agama ini. Oleh karena itulah Nabi persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Di awal-awal beliau tiba di Madinah, karena pentingnya. Sehingga jangan sampai kita melalaikan sisi ukhuwah tersebut. Jaga khwanifillah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala ikat kita di atas ikatan yang banyak. Selain keimanan, keislaman, juga ukhuwah di atas sunnah, ukhuwah di atas jalan menuntut ilmu. Maka ini merupakan ikatan-ikatan yang kokoh yang hendaknya kita apa? Kita kuatkan terus dari hari ke hari, dan jangan sampai tercapek-capek oleh apa? Tipu daya syaitan yang senantiasa mengintai kita untuk mencari celah agar apa? Ukhuwah di antara seorang sunni dengan sunni yang lain bisa apa? Dilepaskan, bisa tercapek-capek. Dan ini yang diupayakan terus oleh mereka, kawan. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam sabda beliau, "Inna syaitan qad aisa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish." Ketika melihat kokohnya dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaitan sampai-sampai dalam benaknya merasa putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat di jaziratil Arab. Ini sampai-sampai syaitan apa? Merasa demikian. Walaupun setelah itu tetap dia berusaha untuk apa? Untuk memunculkan kesyirikan dari waktu ke waktu. Walakin fit tahrish, akan tetapi di antara langkah yang dia tempuh untuk memporak-porandakan kekuatan ahli tauhid adalah melalui pintu tahrish. Melalui pintu apa? Mengadu domba, menimbulkan kedengkian antar sesama, menimbulkan adanya suudzon dan prasangka-prasangka. Dan itu di zaman ini, akhwani fillah, sungguh kita melihat dampaknya yang luar biasa. Bagaimana begitu mudah ukhuwah tercapik
hanya dengan sebuah berita. Yang ketika diruntut ternyata tidak benar adanya. Atau sebuah berita yang seseorang terburu-buru untuk menghukuminya, padahal seandainya mau ta'anni dan mencari kejelasan akan apa? Akan mendapatkan sisi pandang yang benar. Maka ikhwani fillah, sadari besarnya nikmat ukhuwah, karena sungguh ini termasuk di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah yang pokok. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan mengikuti tipuan-tipuan syaitan sehingga seorang meremehkan nilai ukhuwah. Nah, kita kembali kepada Itban ibn Malik. Beliau tadi dipersaudarakan dengan siapa, Muhammad Hindi? Taib. Itban dipersaudarakan dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Qala qadimtul Madinah falaqitu Itban. Mahmud bin Rabi' dari Itban bin Malik, beliau mengatakan aku tiba di Madinah kemudian aku menemui Itban. Faqultu hadithun balaghani anka qal asabani fi basari ba'du syai'. Faba'athu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni uhibbu an ta'tiyani fatusalliya fi manzili fa'attakhidahu musalla. Ya. Jadi di sini Mahmud bin Rabi' tiba di Madinah kemudian bertanya kepada Itban tentang suatu hadis. Itban ditanya oleh Mahmud, ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu wahai Itban. Bahwasanya Itban mengatakan, aku tertimpa musibah pada mataku dengan suatu musibah, dalam artian ada gangguan di matanya sehingga beliau tidak bisa melihat. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Maka aku mengutus seseorang mengirim sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku suka agar Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, kemudian Anda wahai Rasulullah salat di rumahku sehingga aku jadikan tempat yang engkau salat itu sebagai musalla. Di sini Itban karena sudah tidak mampu untuk pergi ke masjid Nabi, minta kepada Nabi untuk datang ke rumahnya salat, memilih tempat yang ada di rumah itu untuk Nabi salat, kemudian tempat itu akan dijadikan sebagai musalla bagi Itban. Dan pada riwayat yang lain insyaallah nanti akan kita baca alasan kenapa Itban meminta demikian. Sebab apa? Kalau sudah ada sail, beliau akan terhalangi dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau seorang buta dan lemah. Qala fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam man sya'allahu min ashabihi fadakhal wa huwa yusalli fi manzili. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan sahabat beliau. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan Nabi pergi bersama dengan para sahabatnya dan tidak merasa risih dengan sahabat-sahabatnya. Maka Nabi pun masuk rumah. Wa huwa yusalli fi manzili, dan beliau salat di rumahku. Wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum, dan para sahabat-sahabat beliau berbincang-bincang sesama mereka. Ini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya
Nah, walaupun kondisi mereka berbarengan, ketika suatu salat tidak disyariatkan berjamaah, ya mereka tidak berjamaah. Dan saat itu, nah, Nabi datang pada waktu siang. Waktu siang, di situ tidak ada pensyariatan salat sunnah berjamaah. Nah, thumma asnadu udma dzalika wa kubrahu ila Malik ibn Duhsyum. Qalu waddu annahu da'a alaihi fahalak wa waddu annahu asabahu syarrun. Nah, para sahabat berbincang-bincang, ikhwan. Kemudian di tengah-tengah perbincangan tersebut, ada satu hal yang mereka perbincangkan, yaitu tentang seorang yang bernama Malik ibn Duhsyun. Malik ibn Duhsyum. Dan makna thumma asnadu udhma dzalik, maksudnya adalah apa? Mayoritas, ya. Kemudian mereka mayoritas dari perbincangannya ini udhma dzalik ay mu'dhamah, yaitu mayoritas apa yang mereka perbincangkan ketika duduk-duduk tersebut adalah tentang apa? Tentang Malik ibnu Duhsyum. Ada apa gerangan dengan Malik ibnu Duhsyum? Karena dia ini tidak ikut hadir di situ. Nah, mereka memperbincangkan, mengatakan dia itu munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka mengatakan, mereka berharap semoga Nabi mendoakan keburukan kepada Malik ini sehingga celaka. Dan mereka berharap semoga Malik ibn Duhsyum tertimpa keburukan. Lihat, ketika sebagian sahabat memperbincangkan hal tersebut, Nabi kan masih sholat. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, kemudian Nabi menyelesaikan sholatnya. Wa qala alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui yang diperbincangkan tersebut, maka beliau mengatakan, bukankah Malik ibn Duhsyum itu bersaksi la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya aku ini utusan Allah. Nabi membela dan menghukumi berdasarkan zahirnya, karena dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Taib. Qalu innahu yaqulu dzalik wa ma huwa fi qalbih. Tapi para sahabat yang ada di situ, ada yang mengatakan, sungguhnya iya, dia mengatakan demikian, tapi hal itu tidak ada di hatinya. Dan nanti ada riwayat lain, ikhwan, pengingkaran tentang hal tersebut. Kenapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk mengorek hati seseorang. Nah, yang penting seorang melihat zahir, apa yang dia dilihat, apa yang dilihat darinya, yang nampak, dengan itu kita menghukuminya. Makanya kemudian Nabi mengatakan qal, dan ini kalimat yang sangat disukai oleh Anas bin Malik, yang juga membuka harapan yang besar bagi kita semua, ikhwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fayadkhulan nar aw tad'amah. Qala Anas fa'ajabani hadzal hadits wa qultu li ibni uktubhu fakatabah. Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah seorang pun bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya aku ini utusan Allah, kemudian dia masuk neraka. Tidak ada. Atau kemudian dia dilahap oleh api neraka, maka tidak ada. Dan tentunya
apabila yang dimaksud bahwasanya tidak akan masuk neraka sama sekali secara mutlak, maka ini bagi orang-orang yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara apa? Secara sempurna, terpenuhi konsekuensi-konsekuensi dan syarat-syaratnya. Maka Anas kemudian mengatakan, aku sangat menyukai hadis ini. Kemudian aku katakan kepada anakku, tulislah, maka dia menulis. Nah, di sini juga selain pembahasan tauhid, nah, yang ada di akhir hadis ikhwan, la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulun nar. Jika terdapat beberapa pembahasan dan faedah secara adab, nah, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, nah, sambil mengambil riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim yang lain. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.